Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Mulyana, CGP Angkatan 8 SMP Negeri 2 Tasikmalaya. Pada kesempatan ini akan menjelaskan mengenai materi terakhir, yaitu koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mulai dari diri kita, ada 3 pemikiran yang menjadi dasar ke dalam kesimpulan ini. Yang pertama adalah apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Yang kedua adalah apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1. Dan yang ketiga adalah apa yang dapat segera Anda lakukan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita mulai dari yang pertama, yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Pemikiran pertama adalah guru mendominasi pembelajaran. Jadi di dalam kelas guru adalah titik sentra pembelajaran. Yang kedua adalah pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM. Jadi dalam hal ini adalah mengutamakan aspek kognitif anak. Yang ketiga adalah guru kurang memahami mengenai karakteristik anak. Keempat, siswa fasib dan motivasi belajar siswa rendah. Dan yang terakhir, kelima, suasana kelas yang tenang, tertib, dan pemahaman materi oleh peserta didik. Itulah pemahaman sebelum mempelajari 1.1 untuk pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari modul 1.1, sehingga ada sebuah pertanyaan, apa yang merubah dan dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul 1.1? Pertama adalah merubah pemikiran. Ternyata guru bukan satu-satunya sumber belajar. Ketika kita di dalam proses pembelajaran, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi kita sebagai guru memfasilitasi anak supaya dia lebih belajar kreatif, inovatif, sehingga bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kedua adalah pembelajaran terpusat pada anak, sehingga proses pembelajaran di kelas itu lebih hidup dan lebih inovatif. Yang ketiga adalah menghargai setiap karakteristik anak, karena setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda yang harus kita hargai dan harus kita tuntun supaya tujuan dari pembelajaran ini bisa tercapai. Setelah kita merubah pemikiran, maka apa yang harus kita lakukan setelah mempelajari modul 1.1 ini? Satu adalah menggunakan metode pembelajaran yang menarik agar anak termotivasi untuk belajar. Sehingga anak lebih semangat belajar dan anak lebih bisa mengimplementasikan apa yang dia ketahui. Kedua adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan bakat dan kreativitasnya masing-masing. Sehingga anak-anak memiliki kebebasan untuk berpikir, berkarya, dan bisa membuat sesuatu inovatif yang benar-benar merupakan hasil dari kreativitas anak tersebut. Ketiga adalah lebih cermat melihat bakat anak. Dengan melihat bakat anak, kita bisa menuntun, mengarahkan, dan memberikan motivasi terhadap anak supaya lebih memperlihatkan
bakat yang ada di dalam diri anak tersebut. Kita berusaha untuk merubah pemikiran dan merubah perilaku yang sudah kita lakukan. Maka adalah pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan agar kelas lebih baik dan mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama adalah menerapkan 3 semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo, pendidik memberikan contoh dan tauladan. Ing Madia Mangun Karso, pendidik memberikan semangat. Dan Tuturi Handayani, pendidik memberikan dorongan dan motivasi. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik, bakat, dan minat dari peserta didik. Yang ketiga adalah menerapkan metode pembelajaran yang menarik dan berpusat pada peserta didik, agar peserta didik dapat menggali potensi yang ada pada diri mereka, berpikir kritis, mandiri, serta kreatif. Yang keempat, menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Yang kelima, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran sehingga proses pembelajaran akan lebih menyenangkan. Dan terakhir adalah pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman sehingga proses pembelajaran dan proses pendidikan anak sesuai dengan apa yang dia inginkan dan sesuai dengan perkembangan zaman yang pada saat ini berlaku. Setelah kita melihat praktek baik yang saya tampilkan dan setelah kita membaca, mempelajari modul 1.1, maka kesimpulan yang dapat kita ambil adalah pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Proses pembelajaran harus dikolaborasikan dengan permainan. Pembelajaran berpusat pada anak sehingga pembelajaran di kelas akan lebih menyenangkan, inovatif, dan siswa merdeka di dalam proses pembelajaran sehingga bisa menciptakan siswa yang benar-benar memiliki kecerdasan sesuai dengan
bakat, minat yang mereka miliki. Dan penjelasan mengenai materi modul 1. Terima kasih, terus maju, bergerak, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.